Shalom, selamat datang kami ucapkan dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang. Saya yakin dan percaya di minggu yang ketiga tahun 2022 ini terang kasih Kristus akan terus menyinari kehidupan kita untuk terus giat dalam beribadah dan melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online ini. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya juga ingin mengingatkan jemaat Tuhan untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan, dan juga alat tulis untuk kita mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Foni Rawis sebentar. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan hanya kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya keberadaan kami pada saat ini semua karena kemurahan dan anugerah daripada Tuhan. Oleh itu kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya urapan Allah akan turun ke atas kami, turun atas jemaatmu, turun atas pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bahagian, terlebih hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebentar nanti. Semua ibadah kami daripada permulaan, pertengahan hingga selesainya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya ada sukacita hari ini kami akan perolehi daripada ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk melayani Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali. Saya juga masih akan mengucapkan selamat tahun baru 2022. Biar ini boleh menjadi tahun yang luar biasa bagi kita sekalian. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Past and Future. Masa lalu dan masa yang akan datang. Kita akan melihat satu ayat di dalam firman Tuhan, ayat yang luar biasa. Di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-5. Saya bacakan dari terjemahan yang lain. Engkau telah pergi ke masa depanku untuk mempersiapkan jalan, dan dalam kebaikan engkau mengikuti di belakangku untuk menyelamatkan aku dari hal-hal yang membahayakan dari masa laluku. Engkau telah meletakkan tanganmu yang penuh berkat ke atasku. Puji Tuhan. Ini adalah satu ayat yang kiranya boleh menjadi bekal buat kita semua di awal tahun ini untuk kita bisa menjalani hari-hari yang ada di depan sana, minggu, bulan, bahkan sampai kita menyelesaikan tahun 2022 ini dengan kemurahan Tuhan. Di sana dikatakan bahwa Tuhan itu telah pergi ke masa depanku untuk mempersiapkan jalan. Masa depan itu seringkali tampak menakutkan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Apalagi pada hari-hari yang seperti ini. Ketika segala sesuatu tidak lagi dapat diprediksi. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu ada di masa depan. Dia sudah lebih dahulu ada di sana ke masa depan, ke hari yang ada di depan kita, dan dia sedang mempersiapkan jalan buat kita. Itu masa depan, seringkali menakutkan. Tapi Tuhan sudah ada di sana untuk mempersiapkan masa depan buat kita sekalian. Bagaimana dengan masa lalu? Masa lalu seringkali membayang-bayangi. Masa lalu itu seringkali menghantui. Bahkan masa lalu itu bahkan seringkali mengejar. Karena di masa lalu seringkali telah terjadi sebuah sejarah kelam. Mungkin di masa lalu telah terjadi keputusan-keputusan yang salah. Atau bahkan mungkin keputusan-keputusan atau perbuatan-perbuatan yang salah. Yang bahkan berakibat fatal, yang kita nggak bisa menghapusnya. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu untuk kemudian kita menghapus masa lalu. Dan seringkali masa lalu itu akan menjadi seperti sebuah sejarah kelam yang menghantui, membayang-bayangi, membuat kita tidak bisa melangkah dengan langkah yang bebas ke masa depan. Tetapi firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-5. Di sana berkata, Tuhan telah ada di belakang kita dan dia mengikuti kita untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang membahayakan, dari hal-hal yang merugikan, dari hal-hal yang melukai yang telah menjadi bagian dari masa lalu. Jadi luar biasa sekali dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan ada di depan untuk mempersiapkan jalan. Dan Tuhan juga ada di belakang kita, mengikuti kita untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang membahayakan, merugikan, yang melukai, yang telah terjadi di masa lalu, yang tidak mungkin kita bisa hapus. Nah, Tuhan dikatakan bahwa dia ada di masa lalu, tetapi dia juga ada di masa depan. Bagaimana dengan masa sekarang? Saya sangat suka ketika saya melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan, dia bukan hanya ada di masa lalu, tetapi dia juga ada di masa depan. Bagaimana sekarang dengan yang ada di tengah-tengah atau masa sekarang ini? Firman Tuhan beritahu kepada kita bahwa dia, Tuhan, bukan cuma ada di masa depan, bukan cuma ada di masa lalu, tetapi dikatakan Tuhan, dia juga selalu ada di tengah-tengah.
Tuhan ada di tengah-tengah, di antara masa lalu dan masa depan, yaitu masa sekarang. Kalau kita teringat kepada kitab Kejadian, di dalam Kejadian pasal kedua ayat yang ke-9, di dalam kitab pada mulanya ini di sana dikatakan Tuhan itu menumbuhkan berbagai-bagai pohon di bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman. Jadi Tuhan itu dia selalu ada di tengah-tengah. Itu kitab Kejadian. Dan kitab yang menutup seluruh kitab, kitab Wahyu. Kembali ditegaskan di dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Luar biasa. Kitab yang pertama digambarkan sebagai pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah. Kitab yang terakhir, kitab Wahyu, dikatakan kemah Allah, dia ada di tengah-tengah. Dan kalau kita mengenal kata Immanuel di dalam Matius pasal yang pertama, Yesus yang adalah Immanuel, itu merupakan kitab yang pertama di Perjanjian Baru, yang mengakhiri kitab Perjanjian Lama. Diawali, dibuka dengan apa yang namanya Immanuel. Jadi luar biasa, Tuhan ada di masa lalu, Tuhan ada di masa depan, dan Tuhan juga ada di tengah-tengah. Di antara masa lalu dan masa depan, dia tetap menyatakan diri bahwa dia Immanuel atas masa lalu, dia Immanuel atas masa sekarang, dan dia Immanuel atas masa depan. Nah, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita melihat satu gambaran yang jelas. Bagaimana dia sebagai Immanuel, Allah yang selalu ada di tengah-tengah. Baik ketika kita ada di masa lalu, di masa sekarang, maupun masa depan. Dan kita akan belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, menuju tanah perjanjian, dikatakan tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan di sana Tuhan menunjukkan bahwa dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah atas masa lalu, Allah atas masa depan, dan dia juga Allah yang ada di tengah-tengah. Nah, kalau kita lihat ketika Tuhan sebagai Allah atas masa depan, masa lalu, dan dia juga Allah atas masa sekarang. Saya mengajak kita melihat kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan bahwa engkau telah pergi ke masa depanku untuk mempersiapkan jalan. Jadi Tuhan pergi ke masa depan. Dia itu sedang membuka jalan, mempersiapkan jalan bagi kita. Nah, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan sendirilah yang berjalan di depan mereka. Tuhan telah pergi mendahului mereka, dan Tuhan telah pergi ke masa depan untuk mempersiapkan jalan bagi umat Israel menuju tanah perjanjian. Saya akan membacakan di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 dari terjemahan yang lain. Pada waktu siang, Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan, dan pada waktu malam ia mendahului mereka dalam tiang api untuk menunjukkan jalan. Dengan demikian mereka dapat berjalan baik siang dan malam. Firman Tuhan yang baru kita baca berkata bahwa Tuhan, dia berjalan di depan. Tuhan berjalan mendahului. Dan Tuhan yang menunjukkan jalan. Di sana dikatakan supaya umat Tuhan, umat pilihan Allah ini tidak berhenti, tetapi dapat berjalan terus baik siang maupun malam. Dan kalau kita membaca kelanjutan dari kisah keluarnya bangsa Israel
dari Mesir ini, Tuhan bukan cuma mendahului, bukan cuma menunjukkan jalan, bukan cuma membuka jalan, tetapi Tuhan di sana sedang membuka sebuah jalan yang benar-benar baru, jalan yang mustahil, dan ini adalah jalan yang spektakuler, jalan yang tidak pernah ada sebelumnya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, di sana Tuhan berkata kepada Musa, "Dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Luar biasa sekali. Jadi di sana dikatakan Tuhan mendahului, Tuhan membuka jalan, dan jalan yang Tuhan buka, jalan yang tidak tanggung-tanggung. Dia belah laut menjadi tanah kering. Dikatakan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, dan laut itu, laut yang basah, laut yang besar, dalam sekejap dikatakan terbelahlah air itu, dan orang Israel berjalan di tengah-tengah laut, dan air menjadi tembok di kiri dan di kanan mereka. Luar biasa sekali. Inilah Tuhan yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca, bahwa Dia berjalan ke masa depan, mendahului kita, dan Dia mempersiapkan jalan. Dan jalan yang dipersiapkan Tuhan, itu jalan yang tidak tanggung-tanggung, jalan yang spektakuler, jalan yang tidak pernah ada sebelumnya. Tuhan sampai menguakkan air laut menjadi tanah kering. Dan saudara bisa bayangkan, itu kurang lebih 3 juta orang Israel berjalan. Berapa lama? 3 juta itu banyak. Dan mereka menyeberangi laut yang terbelah dengan air di kanan dan di kiri menjadi tembok bagi mereka. Pengalaman yang tidak pernah dilupakan. Bahkan sampai sekarang, kalau kita membaca ayat ini, kita masih terpesona, kita masih takjub, dan kita, wow, bagaimana rasanya mereka berjalan dalam keadaan yang seperti itu. Dan saya berharap, saya berdoa, biarlah Tuhan tahun ini membuka jalan yang spektakuler, jalan yang baru bagi kita, sehingga kita bisa masuk ke tanah perjanjian, janji-janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara. Itu Tuhan atas masa depan kita. Nah, kita akan melihat Tuhan yang ada di tengah-tengah antara masa lalu dan masa depan, atau Tuhan untuk masa kini. Jadi masa depan itu Tuhan perhatikan dengan begitu rupa, dengan begitu spektakuler. Bagaimana dengan masa kini? Kalau kita lihat, Tuhan juga menyertai kita pada masa sekarang, masa kini. Kalau kita masih melihat kisah tentang keluarnya bangsa Israel, di sana dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu yang berjalan bersama-sama, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Di dalam Keluaran 13 ayat 22, awan senantiasa bersama mereka pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Jadi di sana dikatakan awan senantiasa bersama-sama mereka, baik siang dan ketika malam, tiang api senantiasa bersama-sama dengan mereka. Dalam terjemahan baru di sana dikatakan dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tuhan senantiasa bersama-sama, tidak pernah beralih, dan Dia tetap ada. Baik pada waktu siang,
baik pada waktu malam. Dikatakan supaya apa? Kita dapat melanjutkan perjalanan hidup kita, baik waktu siang, baik waktu malam. Satu ayat yang saya teringat dikatakan di sana, matahari tidak akan menyakiti engkau. Bulan pada waktu malam juga tidak akan menyakiti engkau. Karena apa? Karena Dia, Immanuel, yang ada di tengah-tengah antara masa lalu dan masa depan. Dia Immanuel yang senantiasa bersama-sama dengan tidak beralih, dan Dia tetap ada sehingga kita bisa tetap berjalan baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Kita sudah belajar dua hal, bahwa Dia Tuhan atas masa depan kita dan Dia Tuhan atas masa kini kita. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan juga mau berurusan dengan masa lalu, dan kita lihat kenapa Tuhan harus berurusan dengan masa lalu kita. Nah, seringkali masa lalu itu menjadi sebuah sejarah kelam yang seringkali tidak mudah untuk dilupakan. Seringkali masa lalu itu menghantui, membayang-bayangi. Bahkan masa lalu itu kadang seperti mengejar kita di masa sekarang, bahkan mungkin di masa depan. Nah, banyak orang tidak bisa memutus hubungan dengan masa lalu, melupakan masa lalu, dan mereka akhirnya mengalami hidup yang stagnan atau bahkan mengalami kemunduran karena tidak bisa beranjak, tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Mereka hidup masa sekarang, tetapi mereka juga hidup di masa lalu. Mereka mau hidup hari ini, tetapi mereka hidup dengan pola pikir kemarin atau tahun lalu atau masa lalu yang gelap. Nah, untuk itu Tuhan perlu berurusan dengan masa lalu. Nah, kita lihat kenapa Tuhan perlu berurusan dengan tekanan masa lalu. Karena Tuhan ingin membebaskan kita, sehingga kita bisa seperti Paulus, aku melupakan yang di belakang. Ketika kita bisa lupa yang di belakang, dikatakan aku berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Jadi kenapa Tuhan perlu berurusan dengan masa lalu? Karena masa lalu, tekanan masa lalu itu berat. Dan kita akan melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang tekanan masa lalu itu. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-20 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan, karena hamba tidak akan melupakan tahun-tahun mengerikan itu. Jiwa hamba akan selalu hidup di dalam tekanan. Ketika kita tidak bisa melupakan tahun-tahun yang mengerikan, tahun-tahun kegelapan, tahun-tahun penderitaan, dikatakan jiwa kita akan selalu hidup di bawah tekanan. Dari terjemahan versi muda dibaca, di sana dikatakan, aku mengingat dengan baik semua kesulitanku dan aku sangat sedih. Ketika kita mengingat dengan baik, mengingat dengan begitu baik segala kesulitan kita di masa lalu, dikatakan itu akan membangkitkan kesedihan. Bahkan dikatakan sangat sedih. Terjemahan yang lain lagi berkata, jiwaku selalu mengingatnya dan menenggelamkan diriku. Yang lain lagi berkata, memikirkan pengembaraan dan kemalanganku bagaikan makan racun yang pahit. Terus menerus hal itu kupikirkan sehingga batinku tertekan. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca ini, betapa mengerikannya ketika kita tidak bisa melupakan masa lalu. Ketika kita tidak bisa melupakan, ketika kita tidak bisa mengampuni, ketika kita terus-menerus mengingatnya, maka di sana dikatakan kita akan merasa sangat sedih. Kita akan selalu hidup di bawah tekanan. Ketika kita berkata bahwa aku tidak akan melupakan masa lalu, itu bagaikan makan racun yang pahit.
Dikatakan ingatan-ingatan tentang hal yang tersebut itu akan menenggelamkan dan membuat batin tertekan. Ada begitu banyak orang yang hidup dalam keadaan yang seperti ini. Mereka tidak bisa melupakan masa lalu sehingga mereka hidup di dalam tekanan. Dan pelan-pelan atau mungkin bisa cepat juga mereka mengalami kematian. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, ketika terus-menerus kita memikirkan hal itu bagaikan makan racun. Apakah ada orang yang makan racun terus-menerus dan bisa tetap hidup? Enggak ada. Cepat atau lambat, ketika yang kita makan, yang kita konsumsi, itu racun yang pahit, maka itu akan membuat dan membawa kepada kematian. Jadi kalau kita lihat, kenapa Tuhan mau melepaskan kita dari tekanan masa lalu? Ayat yang kita baca berkata bahwa Tuhan ada di belakang kita untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang membahayakan, yang merugikan, yang melukai di masa lalu. Karena Tuhan tidak mau kita makan racun terus-menerus. Karena Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kesedihan. Dan Tuhan tidak mau kita terus-menerus hidup dengan batin yang tertekan. Dan kalau kita lihat, masa lalu ini harus kita selesaikan. Masa lalu itu di belakang. Tetapi kalau kita mau melangkah ke depan, kita tidak bisa melangkah berlari dengan baik kalau kita masih digandoli, kita ditarik, kita diseret terus ke masa lalu, dan kita tidak pernah ada di masa depan yang Tuhan janjikan. Jadi untuk menjalani masa yang di depan, yaitu masa sekarang dan masa depan, selesaikan yang di belakang, selesaikan yang di masa lalu. Dan Tuhan tadi berjanji bahwa Dia mengikuti di belakang kita. Dia mau menyelamatkan kita dari hal-hal yang membahayakan, yang merugikan dan melukai di masa lalu. Jadi Tuhan, Dia ada di belakang kita. Seperti tadi kita sudah bahas, mungkin ada hal-hal yang melukai, ada kesalahan-kesalahan, ada keputusan-keputusan yang berakibat fatal, yang sudah kita buat di masa lalu, kita nggak bisa hapus. Kita nggak bisa bilang, aku mau balik ke sana, dan kalau aku balik ke sana, aku akan melakukan yang sebaliknya. Aku tidak akan melakukan perbuatan yang bodoh seperti ini. Tidak bisa. Waktu itu berjalan terus. Tetapi kabar baik buat kita, sekalipun andai kata ada keputusan-keputusan yang salah, ada kesalahan-kesalahan yang fatal, tetapi Tuhan berkata bahwa Dia mau menyelamatkan kita dari setiap akibat, dari setiap keputusan-keputusan yang salah, yang mungkin berakibat fatal, dan Dia siap menyelamatkan kita dari hal-hal yang membahayakan dan yang merugikan di masa lalu, supaya kita bisa menikmati kegenapan janji Tuhan bahwa Dia bekerja di dalam segala sesuatu, baik itu di masa lalu kita maupun di masa sekarang ini, dan dijanjikan oleh firman Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana bisa mendatangkan kebaikan? Karena Dia ada membereskan masa lalu kita dari hal-hal yang membahayakan, bahkan mungkin yang melukai kita sebagai akibat dari kesalahan kita di masa lalu. Jadi hari ini kabar baik buat kita bahwa Tuhan mau menyelamatkan saya, mau menyelamatkan saudara untuk setiap mungkin kesalahan-kesalahan masa lalu kita, dan Dia akan mengubahnya menjadi baik. Dikatakan Dia, spesialisasi Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kita akan lihat bagaimana cara Tuhan ketika Dia mau memutuskan sehingga kita bisa melupakan yang di belakang
Dan itu tidak menjadi hal yang menghantui kita. Kita masih melihat di dalam kisah bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Dan kita tadi sudah melihat Tuhan ada di depan, Tuhan ada di tengah-tengah. Dan kita lihat sekarang bahwa Tuhan, dia juga mengikuti di belakang untuk menyelamatkan dari hal-hal yang membahayakan dan merugikan dari masa lalu yang mungkin hendak mengejar kita di masa sekarang atau mungkin di masa depan. Keluaran 14 ayat yang ke-19 dan 20. Saudara perhatikan ayat ini, simak dengan baik agar saudara mendapat berkat di dalamnya. Kemudian malaikat Allah yang berjalan di depan pasukan Israel berpindah dan berjalan di belakang mereka. Lalu tiang awan beranjak dari hadapan mereka untuk berdiri di belakang mereka, dan tiang awan itu datang di antara pasukan orang Mesir dan pasukan orang Israel. Saudara, dikatakan oleh ayat ini, tadinya malaikat Allah itu berjalan di depan pasukan Israel. Tetapi kemudian malaikat Allah berpindah dan berjalan di depan mereka. Jadi di sini kita lihat, dikatakan oleh firman Tuhan, malaikat Allah itu bergerak dari depan, kemudian berpindah dan berjalan di belakang mereka. Kemudian dikatakan oleh ayat yang sudah kita baca, tiang awan beranjak dari hadapan mereka untuk berdiri di belakang mereka. Tiang awan itu datang di antara pasukan orang Mesir dan pasukan orang Israel. Tadi dikatakan bahwa yang bergerak adalah malaikat Allah. Dari depan dia pindah ke belakang. Tetapi pada kalimat yang berikutnya yang dikatakan oleh firman Tuhan bukan malaikat, tetapi tiang awan itu beranjak dan kemudian tiang awan itu berpindah berdiri di belakang dan memisahkan antara pasukan Mesir dan pasukan orang Israel. Jadi di sini tiang awan itu yang bergerak. Dan kalau kita lihat, apa sih tiang awan itu? Dijelaskan di dalam Keluaran 14 ayat 24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang ada di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir dan seterusnya. Jadi pertama tadi malaikat yang bergerak dari depan, dia pindah ke belakang. Tetapi kemudian dilanjutkan, tiang awan itu dia bergerak dari depan dan pindah ke belakang menjadi pembatas antara pasukan orang Israel dan pasukan Mesir. Dan firman Allah jelaskan siapa yang ada di tiang awan, bukan malaikat. Yang ada di tiang awan, yang ada di tiang api, di sana dikatakan Tuhan yang ada di dalam tiang api dan tiang awan. Jadi kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, ketika Tuhan berdiri antara pasukan Mesir dan pasukan Israel, di sana dikatakan ada malaikat, dan bukan cuma malaikat, Tuhan sendiri. Malaikat bersama-sama dengan Tuhan siap menjadi pemisah, garis batas yang kuat antara pasukan Israel dan pasukan Mesir. Tuhan dan malaikat bekerja dan bergerak bersama-sama, mengikuti dari belakang untuk menyelamatkan dari hal-hal yang membahayakan dan yang merugikan dari masa lalu. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-20, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Sepanjang malam awan itu membawa kegelapan di sisi yang satu dan terang di sisi yang lain, sehingga tidak ada satupun yang dapat saling mendekati. Tuhan yang ada di dalam tiang awan itu beranjak, berpindah dari hadapan mereka untuk berdiri di belakang mereka. Dan itu berbicara tentang Tuhan
yang berdiri di antara kita sekarang ini di masa sekarang dan masa lalu. Dan kalau dikatakan oleh firman Tuhan, ketika tiang awan itu berdiri menjadi pemisah yang begitu kuat antara pasukan Israel dan pasukan Mesir, di sana dikatakan tidak ada yang bisa saling mendekati. Tidak ada di antara mereka yang dapat saling mendekati. Tidak bisa. Jadi kalau kita lihat tentang hal ini, selama Tuhan berdiri di antara masa lalu dan masa sekarang ini, maka janji firman Tuhan, masa lalu itu tidak akan dapat datang lagi untuk memperbudak, menghantui, atau bahkan menyeret untuk membawa kita kembali. Kegelapan yang di sisi yang satu dan terang di sisi yang lain, itu dikatakan tidak ada satupun yang dapat saling mendekati. Masa lalu mungkin gelap. Dan firman Tuhan berjanji, masa depan yang Tuhan janjikan adalah masa depan yang terang. Masa depan yang dikatakan hari depan yang gilang gemilang. Dan hari ini kita mendengar ketika Tuhan berdiri di antaranya. Masa lalu yang gelap ini, Dia berjanji tidak akan bisa mendekati, tidak akan bisa merampas masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan janjikan. Nah, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan dari kisah ini, kita bisa melihat bahwa seringkali memang masa lalu itu seringkali tidak mau melepaskan. Kalau kita ingat ketika Firaun setelah kematian anak sulung, dia berkata kepada orang-orangnya, cepat suruh mereka pergi. Kalau mereka nggak pergi, jangan-jangan kita nanti mati semua. Itu kata Firaun. Tetapi firman Tuhan ceritakan kepada kita, ketika mereka sudah pergi dan mereka ada di padang gurun, kok bisa-bisanya Firaun yang ada di Mesir, di istananya, tahu-tahu berkata apa? Alangkah bodohnya kita. Kenapa kita membiarkan mereka pergi ke tanah perjanjian yang diizinkan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan, yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Ayo kita kejar mereka, kita bawa mereka kembali ke tanah Mesir. Jadi saudara, memang iblis itu tidak suka ketika kita bisa melupakan masa lalu, ketika kita bisa mengampuni masa lalu kita, ketika kita oleh kemurahan Tuhan diselamatkan, dibebaskan dari hal-hal yang membahayakan dan yang melukai di masa lalu. Iblis gak senang. Iblis maunya gandoli. Seperti seringkali dialami oleh beberapa orang. Ketika mereka ada di masa sekarang. Sepertinya atau suatu waktu tertentu. Sepertinya mereka sudah bisa melupakan dan mengampuni masa lalu mereka. Tetapi tidak tahu kemudian terjadi sesuatu apa, dan masa lalu itu seperti dikorek lagi, seperti luka yang sudah kering dikorek lagi, dan kemudian ternyata korekan yang baru itu menghasilkan luka yang lebih parah daripada sebelumnya, dan itu berulang-ulang terus sehingga akhirnya luka itu tidak pernah sembuh. Seperti yang dilakukan oleh Firaun, seolah-olah dia sudah melepaskan mereka. Tapi kemudian dia kejar lagi dengan seluruh kekuatannya, dengan seluruh keretanya. Dan mereka mengambil satu tekad bahwa orang Israel kembali kepada perbudakan Mesir. Tetapi sekalipun itu yang dilakukan oleh Firaun, kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Dia berdiri di belakang kita. Dia mau menyelamatkan kita. Dan Dia mau menolong kita. Menjaga kita dari hal-hal yang melukai kita di masa lalu. Dan
Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan, dikatakan di sana bahwa kemudian Tuhan yang ada di dalam tiang awan dan tiang api, Tuhan itu memandang kepada kereta Firaun, kepada orang-orang yang berkuda, yang sudah mengejar mereka begitu rupa, dan orang Israel sudah begitu ketakutan. Dan firman Tuhan, sampai pada satu titik mereka ikut masuk di dalam laut yang terbelah, jalan yang sebetulnya dikhususkan untuk umat Israel. Firman Tuhan katakan, mereka mengejar dengan begitu rupa, dengan membabi buta, dengan keinginan yang kuat, dengan tekad untuk membawa kembali. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika bangsa itu selesai menyeberang, Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tongkatmu ke air itu. Dan firman Tuhan berkata, air yang tadinya sudah terbelah menjadi tembok di kanan kiri. Ketika Musa mengulurkan tangannya, firman Tuhan berkata, maka air itu berbalik kembali dan seluruh orang Mesir bersama-sama dengan Firaun itu kemudian mati, dan mereka melihat itu semua terhampar di tepi laut. Saudara, Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Dia ada di belakang kita. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita, dikatakan dari hal-hal yang membahayakan, yang merugikan, yang melukai dari masa lalu. Dan kemudian ketika mereka bisa memutus hubungan dengan Mesir sebagai gambaran dari masa lalu, firman Tuhan berkata, mereka melanjutkan perjalanan untuk memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Jadi saudara, hari ini kita melihat betapa baiknya Tuhan. Dia ada di depan kita, menyiapkan jalan buat kita. Dan jalan itu adalah jalan yang luar biasa, yang spektakuler. Dia ada di tengah-tengah pada masa sekarang ini dengan tidak beralih, dengan tetap ada bersama-sama dengan kita. Dan dia ada di masa lalu kita, karena dia akan membawa kita putus hubungan, dan kita akan bisa berlari kepada masa depan yang diberikan oleh Tuhan. Ayat yang kita baca di dalam Mazmur 139 ayat yang kelima, di sana dikatakan, dan dalam kebaikan dia mengikuti di belakangku untuk menyelamatkan aku. Dalam kebaikan Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan mau membebaskan kita semua dari trauma masa lalu, dari masa lalu yang begitu menakutkan mungkin, dari penyesalan-penyesalan yang dalam, dan mungkin kita berkata, seandainya dulu aku tidak begini, seandainya aku dulu tidak mengambil keputusan ini, seandainya aku dulu tidak sebodoh ini. Mungkin itu sering kita pikirkan sampai saat ini. Tetapi firman Tuhan berkata, di dalam kebaikannya, dan dia sedang meletakkan tangannya yang penuh berkat atas kita. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-10 dan sampai 12, di sana dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita segala pelanggaran kita. Mika 7 ayat 19, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dalam kebaikannya, firman Tuhan berkata, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, dengan dosa-dosa kita. Jadi Tuhan, kalau kita di dunia ini, kita seringkali kalau ada orang yang bersalah, maka orang atau bahkan hukum berkata apa? Hukumlah dia, ganjarlah dia setimpal dengan
perbuatannya, setimpal dengan dosanya, setimpal dengan kejahatannya. Tetapi Tuhan kita di dalam kebaikannya, dia malah berkata apa? Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dengan kesalahan-kesalahan kita. Bahkan dijelaskan tadi, dia buang kesalahan kita jauh ke tubir laut. Dilemparkan segala dosa kita, segala kesalahan kita sejauh timur dari barat. Dijauhkannya pelanggaran-pelanggaran kita. Luar biasa. Kalau Tuhan saja berkata bahwa aku tidak melakukan kepadamu setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Aku mengampunimu setinggi langit di atas bumi, sejauh timur dari barat. Aku siap melemparkan kesalahan-kesalahanmu ke dalam tubir-tubir laut. Seringkali kita lebih jahat terhadap diri kita sendiri daripada Tuhan. Tuhan bisa mengampuni kita, tetapi seringkali ada begitu banyak anak-anak Tuhan, mereka tidak bisa mengampuni diri mereka sendiri. Mereka terus-menerus mengingat dosa mereka. Mereka terus-menerus mengingat keperihan mereka, sehingga dikatakan oleh kitab Ratapan tadi, mereka terus-menerus hidup di dalam tekanan. Mereka terus-menerus makan racun pahit. Gak heran, lama-lama mereka mengalami kematian. Ayo, Tuhan saja mau ampuni kita. Masakan kita lebih berkuasa daripada Tuhan? Ampuni diri kita sendiri. Maafkan kesalahan yang sudah kita buat. Dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa di masa depan. Kalau kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus, Rasul yang jahat, dulunya jahat sekali. Dia katakan dia masuk ke rumah demi rumah, menyeret anak-anak Tuhan. Tetapi dia bilang apa? Aku melupakan yang di belakang, agar aku bisa lari kepada tujuan surgawi yang ada di depan. Lepaskan yang di belakang, ampuni kesalahan kita, ampuni juga orang lain. Maka kita akan bisa lari kepada apa yang ada di depan kita. Ayat-ayat yang akan mengunci firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan membacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat 20 dan 24 dari terjemahan yang lain. Di sana dikatakan, Tuhan membuat hidupku lengkap atau komplit ketika aku menempatkan seluruh potongan-potongan hidupku di hadapannya. Ketika aku bertindak bersamanya, dia memberiku sebuah awal yang baru atau fresh start. Tuhan menulis ulang teks hidupku saat aku membuka buku hatiku di depan matanya. Ayat yang manis sekali. Bagaimana? Mungkin bagi kita, selama ini kita tidak bisa mengampuni masa lalu kita. Kita tidak bisa melupakan. Seolah-olah itu seperti Firaun yang mengejar terus. Seolah-olah melepaskan, kemudian siap membawa kita kembali. Tetapi hari ini Tuhan berkata, dia ampuni kita. Dia ampuni saya dan saudara. Dan dia berkata bahwa Tuhan, dia akan membuat hidupku lengkap, komplit, utuh kembali. Ketika kita bawa, kita tempatkan potongan-potongan hidupku di hadapannya. Mungkin masa lalu saudara lihat itu kayak puing-puing, kayak potongan-potongan kecil. Tetapi hari ini, di awal yang baru tahun 2022, bawa seluruhnya. Jangan bawa sebagian, jangan bawa sedikit, bawa semua. Potongan-potongan hidupmu itu tempatkan di hadapannya. Dan ketika kita mau bertindak bersama dengan Tuhan, mau melangkah maju, tidak berhenti di tempat, apalagi mundur ke belakang, maka Tuhan berjanji dia akan memberikan sebuah awal yang baru. Saya senang bahasa Inggris pakai kata fresh start. Awal yang segar, awal yang baru, yang segar. Dan di sana Tuhan berkata bahwa dia akan tulis ulang teks hidup kita ketika kita mau membuka hati kita, buku hati kita, lembaran demi lembaran itu kita buka di hadapannya. Dan Tuhan yang akan tulis ulang.
kita nggak bisa menghapusnya. Tetapi kalau Tuhan yang tulis ulang, seperti Rasul Paulus, dari seorang pembunuh, keji, kejam, tetapi kemudian dia menjadi rasul terbesar, bahkan separuh lebih dari perjanjian baru, itu ditulis oleh rasul yang dahulunya adalah seorang pembunuh keji. Kita lihat bagaimana luar biasanya ketika Paulus menempatkan seluruh potongan-potongan hidupnya dan Tuhan tulis ulang. Dia bukan pembunuh yang keji. Dia adalah penyelamat, pewarta kabar baik. Begitu banyak orang diselamatkan melalui tulisan-tulisan Paulus. Dan sampai hari ini saya dan saudara menjadi bagian di dalam orang-orang yang dibangkitkan oleh tulisan dari Rasul Paulus. Mari saudara, kita mumpung masih ada di beberapa hari di tahun 2022 ini. Ayo, bikin pembatas antara masa lalu dan masa depan. Lupakan, dan kita akan ada di masa kini. Menikmati Tuhan Immanuel atas masa kini. Dan dia masih menjanjikan bahwa dia juga Immanuel atas masa depan kita. Masa depan yang dikatakan dia akan mempersiapkan jalan yang baru, yang spektakuler. Sampai kita menikmati janji-janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita. Dan itu adalah bagian saya, bagian saudara tahun 2022 ini dan seterusnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berkati firman-Mu. Tolong Tuhan, biarlah firman ini boleh berbicara. Firman ini boleh membawa kebebasan. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan boleh dibebaskan dari luka-luka masa lalu. Kesalahan-kesalahan di masa lalu. Hal-hal yang mengerikan di masa lalu. Dan biarlah mereka boleh ada di masa sekarang ini. Menikmati penyertaan Tuhan Allah Immanuel. Dan mereka Tuhan boleh Kau bawa lagi bersama-sama dengan Engkau. Masuk di masa depan yang Tuhan janjikan. Tolong kepada anak-anak-Mu Tuhan. Mampukan mereka untuk berjalan terus. Seperti bangsa Israel yang berjalan terus dengan tangan Tuhan yang dinaikkan. Dan akhirnya mereka boleh melihat masa lalu itu tidak lagi menghantui, membayang-bayangi, mengejar apalagi menyeret mereka kembali. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi firman yang menghidupkan, memerdekakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan tahun 2022 ini Tuhan yang menumbuhkan setiap kemenangan demi kemenangan, kemurahan demi kemurahan, kasih karunia demi kasih karunia. Karena Tuhan, Engkau sudah ada di masa sekarang dan Engkau ada di masa depan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi tolong kepada kami semua, ingatkan terus akan firman-Mu. Dan kami biarlah boleh menikmati kuasa firman-Mu. Dan anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang dimerdekakan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bawa kami untuk menikmati penggenapan janji-janji firman-Mu. Janji-janji di mana kami menikmati susu dan madu dari apa yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah firman ini boleh bergema terus Tuhan di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita Allah melimpah dalam hati saudara sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan. Dan saya berikan tema 2 pengganggu iman dalam memberi.
Ayatnya tertulis dalam Amsal 3 ayat 5-10. Tertulis, demikianlah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang ingin memiliki harta yang berlimpah melalui cara-cara yang instan. Misalnya dengan cara berjudi, bermain di kasino, ikut undian lotre, dan sebagainya. Ketika mereka memenangkan lotre atau undian, mungkin terasa sebagai momen yang membahagiakan. Tapi sayangnya saudara, kenyataan menunjukkan bahwa banyak pemenang lotre jutaan dolar yang hidupnya justru berantakan dan tidak bahagia. Setelah kaya, mendadak uang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Saudara, memang uang juga tidak terpisahkan dari aktivitas harian kita, baik ke pasar membeli sayur, membayar pulsa, memenuhi berbagai kebutuhan lainnya yang kita butuhkan setiap hari, itu memakai uang. Karena uang selalu berkaitan dengan hidup kita sehari-hari, maka kita perlu memahami dan menyikapinya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dilihat secara fisik saudara, dan kita renungkan lebih dalam mengenai uang adalah sebuah account, tapi kita manusia memandangnya berharga, mempercayai lebih daripada yang lain, bahkan terobsesi dengannya. Tentu tidak salah saudara untuk memiliki uang. Tuhan juga mengerti akan kebutuhan kita soal ini, namun mari kita belajar untuk lebih mempercayai Tuhan dan berharap kepadanya daripada kepada yang lain. Dalam ayat yang kelima dalam pasal 3 di Amsal ini tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, kita diajarkan untuk mempercayai Tuhan secara total. Tidak dikatakan agar kita percaya kepada yang lain. Saudara, dari 5 ayat ini, ayat 5-10 tertulis tentang 2 hal yang sering kali dapat menggantikan kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu yang pertama, kepandaian, kepintaran, logika, dan pengertian kita manusia seringkali membuat kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dan aspek ini ditegur melalui ayat ini dengan tujuan agar kita tidak mengutamakan melebihi daripada Tuhan sendiri. Itu sebabnya dia di dalam yang kelima ini disebutkan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sedangkan ayat yang ke-7 tertulis, jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Kita semua manusia harus mengakui kepandaian kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Hikmat dan kepandaian yang Tuhan berikan jangan sampai membuat kita melupakan Tuhan pada waktu yang orang merasa pintar di dunia ini. Yang baru pintar sedikit saja merasa bahwa Tuhan tidak ada,
Padahal nafas hidupnya sendiri, saudara, tidak dapat dikuasai. Dan ia tidak sadar bahwa otaknya yang mampu berpikir adalah disebabkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita semua harus merendahkan diri dan sadar diri akan siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau kedua, saudara, yang seringkali membuat kita tidak mempercayai Tuhan dengan total adalah kekayaan uang atau harta atau mamon, membuat banyak orang jadi dungu lebih daripada memuja Tuhan. Demi uang, banyak orang mengandalkan harga dirinya dan menjual prinsip serta imannya. Kita harus lebih mempercayai Tuhan, saudara, daripada uang dan harta kita. Sebagai salah satu wujudnya firman Tuhan mengajarkan agar kita memuliakan Tuhan dengan harta kita dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita. Jangan kita merasa rugi untuk memberi bagi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sudah mempercayakan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Apa yang saudara mau berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepadanya? Nafas, umur sampai hari ini, bahkan kesehatan, semua berasal dari Tuhan. Mari pagi hari ini kita memberi untuk mengembalikan milik Tuhan dengan harta, dengan uang, dengan keberadaan saudara pagi hari ini. Saya yakin Tuhan melihat isi hati kita, bukan nilai uangnya. Tapi kalau kita memberi dengan kemurahan hati, maka uang tidak ada artinya bagi kita. Jumlah tidak menjadi masalah. Tapi kerelaan hati dan kasih Tuhan yang Tuhan taruh di hati kita, yang mendorong kita untuk memberi. Maka kalau kita lakukan itu, kita menang atas dua gangguan iman dalam memberi. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, bahwa kami diajarkan untuk tidak mengutamakan harta benda di dunia ini, baik itu uang, berkat-berkat jasmani. Kami diajar untuk mengutamakan Engkau Tuhan. Dan yang kedua, kami tidak terfokus dengan uang-uang yang Tuhan percayakan, karena semua adalah milik Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembalikan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah berkat ini juga boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi jemaat yang membutuhkan, dan nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa, berkati usaha pekerjaan, studi anak-anak-Mu, bahkan Kau membuat terobosan-terobosan dalam usaha sidang jemaat-Mu, dan dibuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala dan kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapak yang baik, ibadah pada pagi hari ini akan kami akhiri. Terima kasih buat kasih Tuhan, anugerah, keselamatan yang daripada Engkau Tuhan limpahkan kepada jemaat-Mu. Terima kasih juga buat seluruh pelayan online pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, demikian juga jemaat yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan, kiranya Tuhan memberkati juga. Terima kasih, kami doakan setiap jemaat yang mengikuti ibadah online, Tuhan berkati. Tuhan beri terobosan-terobosan baru di tahun yang baru ini. Dan kami percaya Tuhan tetap menjagai, melindungi, bahkan memberi sukacita bagi jemaat. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati setiap usahanya, pekerjaannya, sekolah, kuliah, toko, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari, kedangkan tangan kita,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat yang luar biasa. Kekuatan yang baru, terima semangat yang baru untuk melangkah lebih lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sebentar tadi, yang mana mengajar kita untuk tidak mengingat pada masa lalu kita dan memaafkan masa lalu. Walaupun begitu sulit, kita yakin dan percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah khawatir lagi, sekelam apapun masa lalumu. Masa lalu Rasul Paulus lebih kelam, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, dia diampuni. Haleluya, kita sudah sampai di penghujung ibadah Maranatha ini. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online kami. Buat saudara yang baru bergabung bersama dengan kami, jangan lupa untuk subscribe, like dan share YouTube, Facebook GPDI Maranatha Malang. See you again next week. Happy weekend and God bless you.